Dalam bersiaran itu ada dua teknik ya. Yang pertama adlibtium, adlibitum ya. Adlibitum itu kalau kita mungkin akan menyebutnya adlib ya. Adlib itu seharusnya tanpa teks. Tapi biasanya ini yang kadang-kala salah kaprah di dunia radio. Adlib itu justru iklan yang dibikin teks tapi kemudian disampaikan dengan tidak diproduksi. Artinya tidak diproduksi itu tidak seperti iklan yang biasa diputar, tapi dibacakan langsung oleh penyiar. Nah itu. Nah teknik bersiaran tanpa naskah ini nggak gampang. Kalau yang tanpa naskah, dia harus punya jam terbang, dia harus punya atau kebiasaan untuk membaca. Itu penting banget bagi seorang penyiar radio. Membaca itu hal yang menjadi wajib. Kalau bagi saya adalah wajib. Kenapa? Karena kalau sekadar menyampaikan informasi sederhana, simpel aja. Kita bacain aja media-media online, baca selesai gitu kan, kayak kita baca slide gitu ya, selesai. Tapi tanpa analisis akhirnya, tanpa kajian. Nah, untuk bisa mengkaji, kita wajib hukumnya melatih diri untuk setia dengan membaca. Nah, oke. Siaran tanpa naskah ini butuh keterampilan khusus. Artinya apa? Seorang penyiar gak cuman pinter ngomong, tetapi juga dia punya bekal pengetahuan, dan juga seorang penyiar dia punya bekal bahasa, kemampuan berbahasa yang baik. Ya memang sih kalau di tempat kerja saya di LPPL Radio Kota Batik ini, karena milik pemerintah, maka gayanya agak sedikit formal, tapi begitu jam malam bebas. Saya bebasin. Kenapa? Sebel sih gaya formal. Kalau teman-teman dengerinnya radio RKB jam-jam segini nih ya, dari pagi sampai sore pasti bahasanya formal banget. Isinya berita melulu. Beritanya tentang Kota Pekalongan melulu. Nggak ada berita yang lain gitu kan. Nggak ada gaya yang relax dan lain sebagainya. Tapi begitu jam 7 malam sampai jam 12 malam, itu sesi kita. Pokoknya ada 3 penyiar di RKB itu yang jam-jam malam, saya, Ozi dan Opi itu yang bawain siaran-siaran malam gitu. Ya itu kita bebas aja. Ada kalanya kita bahas rock, ada kalanya kita bahas apa aja deh, pokoknya yang santai-santai. Ada juga sesi malam Jumat Kliwon, nah itu sesi horor. Kita cerita-cerita horor. Kemarin terakhir itu bahas tentang Banaspati. Wah, padahal itu dilarang. Oleh KPU dilarang. Tapi banyak yang suka, ngapain juga gitu kan. Ngelarang-ngelarang itu kalau nggak banyak yang suka nggak apa-apa gitu loh. Itu. Oke, next. Nah berikutnya adalah teknik bersiaran dengan skrip, dengan naskah. Saya sering melakukan itu. Nah teknik ini sangat dianjurkan bagi yang sedang akan belajar menjadi seorang penyiar. Penting banget untuk menyiapkan skrip dari awal pembukaan sampai closing, sampai penutupan. Saya dulu kali pertama bersiaran di Radio Trijaya itu selalu menyiapin naskah siaran. Misalkan siarannya 2 jam, berarti saya harus bisa membuat skripnya itu untuk 2 jam dengan estimasi 2 jam. Estimasinya nanti ada jeda iklan di menit berapa, jeda untuk lagu di menit berapa. Setelah itu masuknya lagi gimana, lagunya apa sih, kita sudah bikin list dulu. Nanti begitu masuk ke setelah lagu, kita bisa nyambung dengan cerita dari lagu itu misalnya. Atau misalkan kita mau lempar lagu, nah kita bisa kasih clue tentang lagu itu tadi. Nah itu. Next. Nah untuk latihan sebenarnya gampang sih. Seorang penyiar itu modalnya adalah suara. Maka hal yang paling penting adalah kita mesti berlatih mengolah vokal. Di antaranya dalam artikulasi. Artikulasi itu kejelasan bunyi, pembunyian bahasa itu harus jelas. Terus kemudian intonasi. Intonasi itu
intonasi itu bisa, kalau kita dalam bernyanyi itu berarti kita tinggi rendah nada. Nah, dan tekanan. Nah, itu penting banget. Makanya ketika kita bicara datar-datar aja, wah itu nggak asik banget. Bicara itu harus punya nada. Nah, terus ada aksentuasi. Aksentuasi itu kayak kita misalkan gini loh. Bahasa Indonesia standar itu yang bagaimana, bahasa Indonesia ala orang Jogja itu beda lagi, bahasa Indonesia ala orang Semarangan itu dengan logat yang berbeda, bahasa Indonesia ala orang Pekalongan pasti beda lagi, gitu kan. Nah, itu yang namanya aksen. Nah, sama ketika bahasa Inggris British dengan bahasa Inggris Amerika itu akan beda. Nah, British sendiri ketika yang masuk ke pedalaman kerajaan dengan orang-orang di pinggiran juga beda. Nah, sama dengan bahasa Indonesia, pasti punya aksen. Nah, kemudian kita juga perlu berlatih yang namanya pemenggalan kalimat melalui phrasing itu tadi. Nah, kita harus tahu kapan menjeda kata yang tepat di dalam sebuah urutan kalimat. Terus berikutnya tempo. Nah, tempo itu penting banget. Jangan sampai ya ketika kita bersiaran itu temponya kecepatan. Nah, pembaca berita dengan anchor atau pembawa acara itu beda. Reporter itu pasti akan, teknik reporting dalam radio itu nggak boleh pakai intonasi yang menekan. Jadi dia, kalau ini yang formal ya, kalau yang formal dulu itu dia datar aja. Hari ini Win Gus Dur KPI HMPS KPI 2025 menyelenggarakan Seminar Nasional Komunikasi. Itu datar aja, nggak ada naik, nggak ada turun. Kenapa? Menjaga objektivitas. Kalau berita sudah ada naik turun, nah itu nanti akan ngefek ke penilaian orang. Nah, itu akan bisa dianggap sebagai penggiringan opini. Nah, oke, next. Tadi ada power juga. Nah, bagaimana sih cara membuat power dalam mengolah vokal? Latihannya pernafasan diafragma. Nah, itu dia. Olah nafas, next. Nah, ini dia. Endingnya adalah seorang penyiar radio yang baik, bukan penyiar yang punya suara bagus, tetapi dia adalah seorang penyiar yang cerdas. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti sisa waktu biar bisa kita manfaatkan untuk diskusi. Silakan teman-teman yang mau nanya-nanya soal dunia radio, mau bisa apa saja sih sebenarnya, karena akan jauh lebih menarik kalau misalkan kita bisa berkembang tanpa harus dibatasi oleh sekat-sekat itu tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali untuk Pak Ribut yang sudah menyampaikan materinya tentu dalam bidang broadcasting radio. Oke teman-teman, jadi kali ini akan ada sesi tanya jawab atau diskusi lagi untuk dua penanya tercepat saja. Buat teman-teman yang mau bertanya tentang bagaimana dan apa aja sih di dalam dunia broadcasting radio, atau gimana caranya biar jadi penyiar radio yang baik, boleh. Ayo mumpung ada Pak Ribut di sini, langsung aja. Yang ingin bertanya langsung sebutkan nama, acukan jari dan juga sebutkan asal prodinya. Ada yang ingin bertanya? Oke, Kak siapa itu? Sebentar. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hamdan Tamir, biasa dipanggil Hamdan, dari Prodi KPI. Izin bertanya Pak, apakah keterbiasaan kita dalam membaca buku
atau hobi kita membaca buku itu bisa meningkatkan tingkat kritis kita dalam bertanya atau berkomunikasi. Kemudian gimana caranya kita bisa terbiasa untuk membaca buku atau hobi membaca buku? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Hamdan. Boleh langsung dijawab sama Pak Ribut, silahkan Pak Ribut. Oke, pertanyaannya seru ya. Ada nggak sih korelasi antara membaca buku dengan berpikir kritis dan lain sebagainya? Ya relatif ya. Tapi idealnya memang ada. Idealnya ada. Karena gini, membaca buku itu bukan hanya mengurutkan dari huruf pertama sampai huruf terakhir di buku itu sampai titik paling akhir, tetapi kita akhirnya terbiasa untuk membaca apa yang dipikirkan oleh penulis. Nah, di situ kita akan, tapi yang penting gini, ketika kita membaca buku itu kita sedang menyerap pengetahuan atau pikiran-pikiran apa yang sedang dituangkan atau sedang ingin disampaikan oleh penulis itu sendiri. Jadi saya pikir tidak ada, pasti ada korelasi antara kemampuan berpikir kritis. Nah, persoalan apakah dia akan terbiasa dengan punya pertanyaan-pertanyaan kritis, ini tadi sebenarnya selain membaca buku ada hal yang harus kita lakukan. Apa coba? Membuat lingkaran diskusi. Itu yang kadangkala jarang terjadi di kampus hari ini, ya kan? Padahal kalau ada lingkaran-lingkaran diskusi, saya kira itu akan jauh lebih menarik. Jadi kebiasaan berpikir kritis itu akan terasah dari situ. Kalau sekadar membaca di kamar doang, saya yakin itu nggak akan jadi apa-apa. Karena nggak terbiasa untuk harus dibenturkan juga pikiran-pikiran yang kita dapatkan dari buku itu. Kita harus biasakan untuk kita benturkan dengan berbagai pendapat lain, dengan katakanlah misalkan orang yang punya referensi yang berbeda. Nah, persoalannya ada nggak budaya diskusi di kampus hari ini yang memang benar-benar diselenggarakan oleh teman-teman sendiri? Hampir bisa dikatakan nggak ada gitu kan. Nah, maka itu ini tugas berat ini kampus, karena saya ngelihat bahwa hari ini dunia akademis itu bisa dibilang kampus itu sudah bukan lagi ruang akademik sekarang. Entertain. Itu fakta. Kampus adalah dunia entertain hari ini. Semua orang ingin masuk kampus karena ingin jadi artis di kampus. Iya kan? Ingin jadi orang yang terkenal di kampungnya masing-masing. Oh, kuliah di mana? Oh, saya juga ya, gitu loh. Tapi ketika ditanya, kamu jurusan apa? Oh, KPI. Sekarang menurut kamu berita yang kayak gitu gimana? Iya kan? Nah, itu fatal. Artinya coba deh, mulai dari sekarang mulai berpikir bahwa kamu kuliah di sini mau impact-nya untuk apa ke masyarakat. Itu penting banget. Kalau sekadar untuk mendapatkan pekerjaan, saya lulusan sastra Indonesia. Kenapa saya bisa masuk ke radio? Harusnya itu ladangnya anak-anak KPI. Gitu kan? Kalau kita ngomong soal jurusan nih, harusnya itu ladangnya KPI. Tapi ketika teman-teman KPI datang ke situ, belum tentu pada pinter bersiaran di radio. Gitu. Why? Kenapa? Ini soal mentalitas. Urusan pekerjaan itu mentalitas doang dan etika. Kecerdasan kesekian. Kecerdasan itu untuk apa? Dirimu sendiri, bukan untuk kerjaan. Nah, itu mau IP kamu tinggi 4,9 katakanlah seperti itu kalau ada. Nah, itu nggak akan ngefek gitu loh dalam pekerjaanmu. Karena ngomong soal kerjaan adalah mental dan etika. Kalau mentalmu sudah oke, etikamu sudah oke, clear, kamu IPK-nya 2 jongkok gitu, masih bisa dikatrol nanti pada saat kerja karena ada kemauan untuk belajar. Tapi IP kamu tinggi, nggak ada mental, nggak ada, apalagi nggak ada mental,
nggak ada etika aja jadi masalah, nggak ada mental, lebih-lebih hidup itu cuman sangune cuman siji tok kok. Saya itu meyakini bahwa hidup itu bekalnya cuman satu, apa? Berani dulu, lain-lain nanti nyusul. Nggak ada sesuatu yang jauh lebih penting dalam kehidupan itu selain keberanian. Kalau nggak punya keberanian, nggak mungkin jadi apa-apa deh. Udah deh. Kak Farah adalah salah satu contoh mahasiswa yang keren. Saya respect banget sama Farah karena dia berani untuk melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Bahkan dia bisa membawa nama baik KPI gitu kan, ke kancah nasional pula. Itu sesuatu yang harusnya kalian contoh, itu bukan Farah yang sekarang gitu loh, tapi bagaimana Farah kok bisa sampai segitu. Keberanian dia, keyakinan dia bahwa dia punya modal, dia punya keyakinan bahwa saya mampu ke sana. Nah, itu. Kalau kalian ingin maju, habis kuliah pergilah ke luar kota, merantau. Kalau dibolehin sama biasanya cewek itu biasanya susahnya izin sama orang tua gitu ya. Nekat aja. Nekat aja bener, karena orang tua itu penghalang. Iya, orang tua itu penghalang. Urusan jodoh, urusan kerjaan itu penghalang. Mbok wis iki kerjane ning kene bae sing penak-penak, ngewangian ibu dan bla 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 bla. Alah dobol ora iso maju gue, tenan asli. Kadang kala kita perlu menjadi pemberontak dalam keluarga. Iya, saya itu pemberontak besar dalam keluarga. Kenapa? Saya nggak pernah memedulikan apa kata ibu saya, gitu loh. Karena apa? Aku cuma meyakinkan pada ibu, wes toh bu, santai wae, kok bakal kelakon kok. Itu penting banget, itu modal penting banget. Karo bapakku ya wani aku. Tapi wani sing bener ya, bukan wani yang asal gitu loh. Itu kadang keluarga adalah penghalang dalam karir kita. Kita butuh keberanian untuk melawan itu semua, tapi dalam konteks yang bagus gitu loh. Yakinkan pada diri kita sendiri bahwa kita mampu, yakinkan pada orang-orang di sekitar kita bahwa apa yang mereka cemaskan itu tidak akan pernah terjadi. Minta aja doa, pokoknya doa gimana sih Pak, Bu. Wis aku tak lunga ning Jakarta tenanan iki. Aku harap kerja ning media sing keren gede. Insyaallah berhasil. Pokoknya dongane wis ngono wae. Kita itu kadang lupa minta doa, dan orang tua kadang kala lupa bahwa setiap perkataan adalah doa. Jadi akhirnya membuat kita itu jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Nggak kayak aneh tenan. Asem tenan. Itu ya. Semoga aja itu tidak menjawab pertanyaan Mas siapa? Hamdan. Tapi semoga aja itu bisa memberikan stimulan semacam dorongan untuk teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Ribut yang sudah menjawab pertanyaan dari Hamdan. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, yang di belakang itu ya, siapa itu? Ada yang ingin bertanya lagi, siapa? Oh. Ini kayaknya pas giliran aku yang tanya cowok semua. Pas giliran Farah cewek semua. Oh, sekarang ini ya terlalu gender banget ya. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Pak Ribut, saya Ahmad Bagas Pranata. Izin bertanya nih Pak. Oke. Tadi kan Pak Ribut kan udah bekerja di banyak stasiun radio kan. Terus habis itu ini kan masih di RKB ya Pak. Yep. Di masa pemerintahan yang sekarang chaos ini di stasiun pemerintah itu masih bisa kritis apa enggak gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua, menurut Pak Ribut sendiri, hal apa sih yang perlu ditampilin untuk stasiun radio yang mana itu target pasarnya itu Gen Z atau mahasiswa gitu Pak? Terima kasih.
Oke, langsung saja ya, saya respon. Tepuk tangan dulu dong yang nanya. Pertanyaannya keren banget. Karena di radio pemerintah kira-kira masih bisa kritis nggak? Enggak lah. Susah. Kita mau ngomong hal-hal yang kritis agak sering banget kita. Tapi jangan salah. Bermain ya. Kita itu bermain ya. Dunia ini adalah permainan. Maka ketika kita mau mengkritik di lembaga yang kita ikut gitu, kita harus pinter-pinter main kritiknya. Saya sebenarnya sering melakukan kritik itu kepada katakanlah pemerintah gitu ya, cuman cara kita aja yang harus soft banget. Kenapa harus soft? Karena khawatirnya kalau ada orang pemerintah yang gatal kupingnya terus panas hatinya, terus besok langsung keluar surat gitu.